Oke, hari ini saya pengen menjawab pertanyaan dunia yang lagi beredar kisruh antara pencipta lagu dan penyanyi. Apalagi kan Ari Dias kita tahu kan pencipta lagu, songwriter tingkat nasional, namanya udah terkenal banget sejak tahun 90-an. Terus Agnes Monica juga, dan mereka memang kerjasama udah cukup lama ya. Nah, sebagai aku berbicara di sini sebagai penyelenggara ya, maksudnya aku memang dari tahun 2005 itu aku berkecimpung di dunia industri musik, tapi sebagai promotor lokal aja. Jadi kayak Sulawesi, Aceh lah, pokoknya Indonesia Timur lah, sama Barat. Jawa juga, tapi nggak sekelas Andri Subono ya. Nah, sebagai penyelenggara daerah di sini, penyelenggara lokal, aku melihat di sini ada beberapa pernyataan netizen. Aku nggak menyalahkan Ari Dias atau Agnes Monica, tapi di sini aku melihat beberapa netizen menyatakan bahwa ini mungkin salahnya penyelenggara gitu. Apakah penyelenggara yang harus bayar royalti? Tapi setahu saya sebagai penyelenggara, pengalaman saya sebagai penyelenggara, kita tuh udah bayar all out kepada penyanyi lewat manajemen atau lewat label mereka gitu. Jadi pada saat konser, sebelum mereka tampil, yang harus di-prepare oleh seorang promotor lah ya. Jadi kita tuh ada tim juga. Itu riders artis itu, karena kan artis itu kan dia punya manajemen juga atau labelnya. Jadi kita nggak bisa langsung ke artis. Manajemennya itu menyerahkan ke kita kan segala macam, apalah riders lah. Terus nanti di sana seperti apa. Selain riders itu ada lagi termasuk tim sosial medianya juga ada, tim fotonya segala itu sekarang ya, dulu mungkin belum ada tahun 2000-an. Nah, waktu aku zaman Delon Judika Idol, mereka pertama kali ke Kendari kan aku yang undang kan dari Detik Enterprise, kebetulan kan ownernya kan aku. Nah itu kita nggak ada tuh royalti sama sekali di dalam Riders. Kita hanya di situ sudah include karena Delon pun dia kan punya lagu sendiri, dan memang aku ingat tuh 8 list lagu yang masuk di Riders itu semua yang ajuin itu bukan kita, tapi dari pihak manajemen Delon. Waktu itu Indomugi Pratama, kantornya di Sarina, Gedung Sarina. Aku sendiri kesana tanda tangan kontrakan, tiket berapa orang, personal asisten lah, apa segala. Aduh, pokoknya banyak banget kan. Gitu loh. Terus home bandnya juga itu dia nggak mau kalau kelas daerah, dia mau dari Jakarta harus bawa sendiri home bandnya dia. Jadi meskipun dia nyanyi solo, tapi harus ada home bandnya tuh Jun. Nah, setelah Agnes Monica ini, kalau aku melihat kan aku dengar-dengar sih katanya dari ini ya, dari klub apa ya? Ada yang undang tuh dari klub Jakarta juga 3 kali kan. Yang terkenal apa sih klub yang kemarin tuh Holy Wings ya. Nah, kalau saya sebagai penyelenggara dari pihak perusahaan kita atau dari manajemen kita, yang namanya royalti itu kita nggak berurusan lagi. Jadi urusan untuk penyanyinya aja. Jadi biasanya sih listnya itu mereka yang kasih, mereka yang serahkan ke kita. Jadi kita tinggal lihat, oh ini listnya Agnes. Kecuali kalau misalnya saya atau dari penonton pengen request lagu, nah itu kan beda lagi kan, gitu loh. Berarti bisa dikatakan ada kurang komunikasi antara Ari Dias dan Agnes Mo. Ini lagi nih, kurang komunikasi antara Ari Dias dan Agnes Mo ini dalam hal apa? Karena saya berbicara di sini tadi sebagai penyelenggara loh, tapi saya juga bisa berbicara sebagai, kalau saya waktu itu kan saya sebagai produser juga, dan saya sebagai pencipta lagu juga kan. Saya juga produser eksekutif meskipun bukan sekelas tingkat nasional banget, tapi saya beberapa kali pernah memproduksi girl band kan dengan boy band di zaman Kobo Junior. Nah, waktu itu saya yang namanya saya mau ambil lagu, misalnya Ari Dias sama Agnes Monica. Agnes Monica kan kalau saya lihat itu bilang saja, itu kan labelnya Aquarius Musikindo kan. Nah, Agnes kan tinggal nyanyi aja dia. Berarti kan di sini ada perjanjian antara Ari Dias dan labelnya Agnes. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Nanti dilihat lagi karena kan ini pengadilan tingkat negeri ya, sudah memutuskan kalau memang Agnes harus membayar royalti itu. Nah, kalau seperti itu berarti memang ada hak-hak yang dilanggar ya. Maksudnya hak seorang Ari Dias sebagai pencipta lagu, mungkin pemakaian lagu itu mungkin sudah habis kali gitu loh, sampai harus dibayar. Tapi mungkin seorang Agnes Monica merasa itu lagu yang dia pernah nyanyikan, itu kenapa saya harus bayar lagi gitu loh. Nah ini yang kita mungkin lihat, mungkin ada misunderstanding, apalagi kan Agnes tinggal jauh kan di Amerika gitu loh. Jadi pada saat mungkin Ari Dias hubungin, mungkin
Agnes juga mau balas juga, mungkin saya dengar-dengar kan katanya nggak dibalas malah kan. Iya. Jadi mungkin Aribias tersinggung atau marah, kok seorang Agnes Monica itu kan internasional ya, penyanyi sekelas dia, kok saya minta 5 juta satu lagu aja, 3 kali konser berarti kan 15 juta, tapi kok saya nggak dikasih gitu loh. Nah sekarang yang kita mau tahu itu bagaimana perjanjiannya, apakah sekarang ada bocoran nih kalau memang Aribias itu ada perjanjian hitam di atas putih. Nah ini yang saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa memberikan komentar lebih jauh, karena kalau misalnya Aribias udah menjual lagu itu secara putus, berarti memang dia nggak ada hak. Tapi kalau cuma memainkan lagu ya berarti Agnes Monica harus membayar. Tapi memang sih sekali lagi kembali lagi kepadanya, apakah yang bayar waktu itu labelnya atau bukan gitu loh. Kita kan belum tahu. Biasanya sih kalau penyanyi sekelas Agnes Monica, apalagi dia udah terkenal, biasanya sih memang urusan pengambilan lagu itu biasanya kan di belakang dia tuh manajemen atau label. Tapi gembar-gembornya kok beli putus gitu Kak? Oh kalau beli putus berarti memang udah menjadi haknya Agnes Monica. Tapi ini nih pengalaman saya nih Jun ya. Saya pernah, ini kisah nyata. Saya pernah mungkin lihat lagu yang judulnya Buku Harian yang sangat viral di YouTube. Sampai waktu saya ke Hong Kong, saya sebelahan duduk naik bus sama TKI. Saya kasih lihat lagu Buku Harian. Mereka suka banget itu Buku Harian. Yang refnya gini, di dalam buku harian ini, yang gitu-gitu kan tinggi banget lagunya, saya nggak nyampe kan karena saya bukan penyanyi. Ada rasa itu kan lagu tuh viral banget dan dinyanyikan sama The Passport ya. Tapi kan cuma itu tuh. Penciptanya itu adalah satu manajemen sama saya, namanya Haji Nasir. Nah Haji Nasir ini udah ngeliat tuh, gila lagu saya viral kan. Nah tapi nggak ada yang mau ambil. Oke, sekarang kan Agnes bicara, kembali lagi kita bicara soal Agnes beli putus. Saya selalu teringat kata-kata pencipta lagu. Ketika saya memakai lagu mereka, saya nggak pernah beli putus, karena kalau beli putus kan mahal banget, itu di atas ratusan juta, pokoknya 2 digit. Nah saya bilang sama pencipta lagunya, oke saya bayar ya pemakaian lagunya 1 tahun aja ya. Waktu itu sama Mas Nongki Romeo, kakaknya Baby. Berapa nih, adalah pokoknya harganya kan deal. Nah setelah itu ada kata-kata gini, nggak tahu bukan saya atau siapa, teman-teman bilang gini, Mbak Ivon jangan lupa ya sama Mas Nongki ya, kalau lagu itu meledak, Beautiful Days meledak di zaman bening-bening, jangan lupa kirim-kirim apa gitu ke Mas Nongki gitu, kata-kata itu. Nah itu yang mungkin prinsip simbiosis mutualisme itu yang dinamakan take and give kan. Jadi adab dan etika. Jadi mungkin kalau kita budaya orang Indonesia, Boya, kita memperhatikan, karena royalti itu kalau dihitung-hitung juga cuma 130.000 katanya untuk pencipta lagu selama 1 tahun gitu loh. Nah kalau saya sebagai pencipta lagu, saya berbicara karena sebagai kapasitas saya sebagai pencipta lagu, itu memang saya belum dapat royalti. Saya pernah lihat waktu RBT saya itu yang nguruskan perusahaannya ini Abdi Negara yang kerjasama dengan Anang, waktu itu PT Murti Hijau Daun apalah, pokoknya jauh kantornya di Tangerang. Itu saya cuma terima per 6 bulan tuh cuma berapa ratus ribu waktu zaman lagu Tunggu Dulu. Tapi lagu itu kan tidak pernah dinyanyikan secara langsung sama penyanyi lain, jadi saya tenang-tenang aja. Dan kalaupun ada yang nyanyikan juga, saya malah senang gitu loh. Itu karena lagu itu berarti dibantu promo dong. Itu menurut saya sih. Tapi kalau Agnes kan beda ya, karena bilang saja itu kan hits dan melejit banget sampai sekarang. Nah, tapi kalau singgung soal sikap Aribias dengan dia mengambil langkah mengadukan ini ke Arsi dan Ahmad Dhani, udah benar belum sih Kak? Dan untuk Agnes Mo sendiri yang mengajukan kasasi, menurut Kakak sikapnya seperti apakah sudah pantas atau bagaimana? Ya. Namun di sini kan Ahmad Dhani menyinggung bahwa Agnes Mo tidak mempunyai adab atau sombong. Iya, itu yang pertama saya tanggapi dulu ya, yang mengenai Aribias mengadu. Biar bagaimanapun juga sekelas Aribias, dia kan pasti komunikasi dong. Apalagi kan ini kisruhnya semua udah pada tahu, para songwriter yang level-level atas sama kita-kita yang level menengah itu pada jadi pembicaraan bisik-bisik kan, baik lewat chat lah apalah segala macam, dan mereka pasti udah berkumpul teleponan. Kok bisa gitu ya, itu pasti curhat-curhatan lah antara Aribias sama Ahmad Dhani. Dan Ahmad Dhani pun juga kan songwriter kan, banyak lagunya kan dia, Mahadewi apa segala macam kan lagunya, yang lagu apa itu kan yang ciptain kan dia. Nah lagu itu kan sering dinyanyikan orang lain, tapi kan Ahmad Dhani
dia tidak pernah komplain. Mungkin ada hubungan baik antara penyanyi dan Ahmad Dhani. Nah mungkin inilah kembali lagi Ari Bias minta mungkin Agnes, mau kamu kalau bisa kasih gue lah, mungkin begitu kali ya, apa gimana, tapi Agnes tidak mengindahkan karena mungkin Agnes berpikir, loh kan sudah saya beli putus gitu kan, untuk apa lagi, atau mungkin memang dia nggak berurusan sama itu karena list lagu itu mungkin yang tulis manajemen pada saat dia mau menyanyi, dia lihat oh ya bilang saya oke, saya nyanyi lagu itu secara profesional, saya udah dibayar, tapi untuk royalti pada saat manggung itu saya belum tahu ya Jun, apakah memang sudah ada undang-undangnya apa tidak gitu loh. Dan yang kedua, tanggapan saya soal apa tadi Agnes itu bagus naik ke tingkat kasasi biar lebih jelas gitu loh, karena sekarang rancunya gini, Agnes Monica kalau dia disuruh bayar lagu yang dia nyanyikan padahal kan lagu itu kan memang singlenya dia kan yang dia sudah beli putus. Nah sekarang kalau misalnya ingat kan lagunya Bunda Dorce yang apa sih Bunda Korla. Bunda Korla Budi putusin pacar ya kan. Nah terus yang meledak lagi lagu Shantik. Nah itu kan, dua lagu itu dimanapun saya menggelar acara sampai sekarang juga lagu itu pasti jadi lagu wajib para penyanyi, mau tingkat RT RW sampai penyanyi lain ya, yang penyanyi yang bukan kayak misalnya Iis Dahlia atau siapa, penyanyi baru itu pasti lagu wajib di dalam list mereka, itu pasti ada lagu itu. Nah bagaimana dengan penciptanya kalau memang ini di tingkat kasasi menang, nah ini akan menjadi apa ya, jadi tambah ruwet ya kalau saya bilang ya, berarti nggak boleh lagi dinyanyikan, dan kalaupun ketahuan itu pasti bayarnya mahal, dendanya mahal banget. Itu gimana kontrolnya dari tingkat desa, kelurahan kalau ada event on air, dan ini seluruh Indonesia loh, 34 provinsi. Itu gimana? Nah ini yang bikin saya bertanya-tanya, dan semoga pemerintah Indonesia khususnya DPR Komisi 7 bisa segera menyelesaikan undang-undang hak cipta bagaimana yang terbaik. Kalau menurut saya sih sebenarnya sih nggak apa-apa kita menyanyikan lagu orang ya, mau dia bukan lagunya dia atau apa, memang harus ada aturannya sih, tapi bagaimana kontrolnya ini yang penting, kontrol. Karena sekelas Agnes Monica apapun yang dia perbuat mulai dari ujung kaki ujung rambut itu pasti akan dilihat, terpantau, makanya dia yang kena nih. Coba kalau Ari Bias lagunya bilang saja nyanyikan penyanyi yang nggak terkenal, belum tentu kan dituntut. Nah ini yang begini nih, jadi saya nggak membela Ari Bias, saya nggak membela Agnes Monica, tapi saya netral, saya melihat sebab akibatnya aja gitu loh, karena memang tidak adil gitu loh. Tidak adil, tidak adil, bagi saya tidak adil kalau hanya satu orang yang dituntut. Tapi bisa dikatakan seharusnya yang lain juga dituntut. Iya, kalau begitu, kalau misalnya Agnes mau dituntut juga, kenapa dia nyanyikan? Tuntut yang lain juga, maksudnya kan gitu, jadi rame dong, pada berantem semua kan. Kalau bisa jangan juga gitu, atau mungkin begini aja, alangkah baiknya musyawarah aja, ya kan, duduk bersama, nggak usah berantem, janganlah 1,5 M gitu kan. Apalagi kan ada pernyataan Agnes yang menyatakan bahwa dia juga bukan orang kaya, memang sih mungkin kaya, tapi kan dia meraih semua itu kan dengan perjuangan dia dari kecil gitu loh. Jadi kalau bisa apa ya, gimana ya, masih bisa nggak sih kalau bisa kesempatan duduk bersama lagi, bicara lagi baik-baik, karena saya jadi berpikir juga begini, bahaya kalau misalnya ini menang nanti di kasasi, berarti kita juga bisa dituntut nih. Apalagi saya kan penyelenggara event, saya ada program Golden Memory yang saya selalu buat setiap 3 bulan sekali, dan di dalam list penyanyi saya, meskipun penyanyi dangdut sekelas Afi, misalnya Romi Afi kayak atau siapa, saya sering membawa mereka karena saya buat sendiri musiknya, karena saya punya flash center musik kan. Nah itu mereka nyanyi kayak Anggrek Bulan atau apa, itu penciptanya kalau tahu kita nyanyikan, terus gimana? Dari mana pencipta itu bisa tahu kalau lagunya itu dinyanyikan sama kita gitu loh? Terus bagaimana kita memberikan hak royalti ke mereka? Aturannya kita mau baca dulu nih gitu loh. Pesan-pesannya apa sih? Ada pesan gitu nggak untuk Agnes atau? Iya, kalau menurut saya halo Agnes Monica, Agnes mau perkenalkan saya Mbak Ivonne Dinawade.
saya turut berempati dengan masalah ini. Semoga adik Agnes baik-baik saja, tetap profesional, tetap semangat meniti karir, karena Agnes Mo ini adalah andalan kita ya, penyanyi internasional. Saya dulu pernah mau ini kamu nih mau apa sih namanya, mau buat konsernya Agnes di Kendari, tapi jujur ya saya nggak sanggup, ridersnya berat banget. Sangat berat, dan saya berpikir saya takut, aduh saya nggak punya sponsor juga kan, itu bahaya. Jadi kita sebagai penyelenggara kita juga harus berpikir untung dan rugi. Selamat buat Agnes ya, apapun yang terjadi tetap harus tough gitu loh. Dan buat Ari Bias, Mas Ari, salam kenal. Dulu kan waktu di Naga Suara, lagu kita Bukan Takdir Kita yang dibawakan oleh band dari Sulawesi Tenggara, Celebes Band, itu Mas Ari loh yang aransemen. Saya tahu banget karena saya kan ketemu sama Bang Parahayu Kartawiguna, bosnya Naga Suara, Babe. Dia bilang, Pak Ivon sabar ya, 1 bulan ini Ari Bias antri, dia soalnya banyak banget mengaransemen lagu. Saya kagum, karena saya kagum sekali dengan karya-karya Mas Ari. Semoga Mas Ari tetap dapat rezeki ya. Kita sebagai pencipta lagu, karena saya juga udah belajar banyak, mudah-mudahan saya juga bisa mencipta lagu dan bisa hits. Semoga ini semua jadi pelajarannya, dan semoga kita ini sebagai pencipta lagu mendapat hak kita dengan apa ya, dengan pantas gitu loh. Jangan kita udah capek-capek nulis lagu lah apa, terus kok kita nggak dapat apa-apa ya, tapi penyanyinya itu loh kaya banget gitu, sementara kita aduh susah banget hidupnya. Tapi ya mudah-mudahan kita ada win-win solution, kita sama-sama gitu loh. Makanya sekarang banyak pencipta lagu dia jadi penyanyi juga gitu loh, Juan. Kayak saya kan, maksudnya bening-bening itu saya buat lagu buat anak saya ciptain sendiri, karena kalau saya beli saya nggak sanggup juga beli mahal kan, kadang-kadang sampai 200 juta, 300 juta kan gitu kalau beli putus ya.